Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Doni Subrata, SPD MPD, dosen tetap program studi S1 Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran di mana video tersebut merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib nasional dengan bobot 2 SKS. Adapun pelaksanaan perkuliahan Bahasa Indonesia di Universitas Riau Kepulauan menggunakan sistem MBKM internal lintas prodi. Artinya, beberapa prodi disatukan menjadi satu kelas untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkuliahan Bahasa Indonesia di Universitas Riau Kepulauan dilaksanakan secara bergilir dari 5 fakultas yang ada. Artinya, pada semester ganjil, perkuliahan Bahasa Indonesia dijadwalkan untuk mahasiswa Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Visipol. Sementara di semester genap, perkuliahan dijadwalkan untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun acuan pendekatan yang saya gunakan pada proses pengajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada proses perkuliahan tersebut ada transfer ilmu berupa penyampaian materi yang saya berikan kepada mahasiswa mencangkup beberapa materi yang telah disusun dengan rapi, tentunya sesuai dengan capaian-capaian yang diharapkan. Di samping itu, dalam perkuliahan ada proses interaksi, di mana interaksi yang dimaksud adalah interaksi saya selaku dosen dengan mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Di akhir perkuliahan akan ada proses penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan menggunakan kolaborasi antara metode ceramah dengan metode PBL serta diiringi hasil diskusi aktif. Pada metode ceramah, saya berusaha menyampaikan materi-materi yang terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya berikan secara lisan. Pada metode PBL, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemahirannya dalam pembelajaran keterampilan menulis paragraf. Metode ini akan mendorong dan memperkuat daya analisis mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan menulis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Riau Kepulauan adalah mahasiswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi tulis ilmiah, mampu menganalisis ragam komunikasi tulis secara baku berdasarkan tata bahasa baku, bahasa Indonesia, dan ejaan bahasa Indonesia, serta mampu menghasilkan beragam komunikasi tulis secara baku, khususnya penulisan karya ilmiah. Dari CPMK yang ada akan diteruskan kepada sub CPMK dalam materi pembelajaran di setiap pertemuan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, mahasiswa mampu menjelaskan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, mahasiswa mampu menguraikan bahasa Indonesia baku, tantangan serta pengembangannya, mahasiswa mampu menyusun ejaan yang disempurnakan, mahasiswa mampu menyusun kalimat efektif, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis paragraf, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis surat, mahasiswa mampu menampilkan keterampilan berbicara dalam forum ilmiah, mahasiswa mampu menghasilkan makalah dan artikel jurnal. Untuk penilaian akhir yang akan saya berikan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini adalah untuk kehadiran 10%, penugasan 15%,
UTS 30%, dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembelajaran di kelas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik terampil menulis paragraf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya dengan tema terampil menulis paragraf. Tapi sebelumnya kita dahului dulu kegiatan kita dengan berdoa ya menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Temanya sesuai dengan yang terpapang di layar. Namun sebelumnya kita melakukan refleksi dulu ya terhadap topik atau materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin, di mana topik minggu kemarin itu berkaitan dengan kalimat efektif ya. Oke. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa masih ada yang ingat apa yang kita bahas tentang materi minggu yang lalu? Saya Pak. Oh ya, oke Aila silakan. Berdasarkan catatan yang sudah saya catat kemarin, kalimat efektif itu merupakan kalimat yang komunikatif, mampu menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara. Lalu kalimat efektif harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya adalah struktur kalimat harus benar, pilihan kata tepat, hubungan antar bagian logis, dan ejaan harus benar. Oke, terima kasih ya Aila. Nah itu tentang pengertian ya dan hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita membuat kalimat yang efektif. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke, Bu Rowana silakan. Refleksi materi kemarin Bapak, di sini ada karakteristik yang harus dipenuhi dari kalimat efektif. Itu ada 4. Yang pertama, kesepadanan, yaitu dilihat dari hadirnya subjek dan predikat, tidak hadirnya subjek ganda, dan tidak hadirnya kata yang di depan predikat. Kedua, dari segi kesejajaran, yaitu penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel dan memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Selanjutnya itu dari segi ketegasan, yaitu adanya penekanan atau penegasan pada ide pokok kalimat. Dan terakhir dari segi kehematan, yaitu hemat dan penggunaan kata dan frasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rowana ya. Nah selanjutnya ada dari ciri-ciri kalimat efektif itu ya. Ada kesejajaran, kesepadanan, terus ada juga ketegasan dan penghematan. Oke, nah itulah materi yang kita pelajari minggu lalu tentang kalimat efektif. Nah mungkin rekan-rekan semua sudah paham ya dengan kalimat efektif, dan juga tugas yang kemarin juga sudah saya nilai. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Untuk hari ini kita lanjutkan tema tentang terampil menulis paragraf. Nah, apa kaitannya dengan tema minggu lalu? Ya, karena dalam urutan bahasa ya, paragraf itu ada setelah kalimat. Nah, jadi kita akan bisa terampil menulis paragraf ketika kita juga terampil menulis kalimat. Nah, dan ketika kita terampil menulis paragraf, kita akan belajar tentang terampil menulis wacana seperti itu. Oke, sekarang perhatiannya boleh ke layar ya, kita lihat apa-apa saja yang akan kita pelajari dari tema terampil menulis paragraf. Nah ini ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada 5 poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama, hakikat paragraf ya. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf.
ketiga fungsi paragraf, keempat jenis-jenis paragraf, kelima syarat paragraf yang baik. Oke, sekarang kita lihat dulu definisi dari paragraf. Oke, ya, apa itu paragraf? Nah, kita lihat bahwa paragraf adalah satuan pikiran atau gagasan sederhana yang pada umumnya diungkapkan dalam beberapa kalimat. Nah, ingat ya. Nah, jadi paragraf itu hasil pemikiran ya yang dituliskan dalam satuan paragraf atau satuan kumpulan dari beberapa kalimat. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa, pernah menulis paragraf? Nah, oke. Biasanya rekan-rekan menulis paragraf itu terdiri dari berapa kalimat? 5. Oke, berarti dari 5 itu tentu ada 1 ide pokok dan 4-nya kalimat penjelas gitu ya. Oke, nah untuk definisi mungkin semuanya sudah tahu ya, itu adalah hal yang gampang. Mari kita lihat materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri paragraf. Nah, di sini sudah saya paparkan ada 3 ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama dalam paragraf itu menjorok ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa dan 8 ketukan spasi untuk karangan ilmiah formal. Apa maksudnya ini? Ketika rekan-rekan menulis paragraf, nah kalimat pertamanya itu agak dijorokkan ke dalam. Nah, kalau untuk tulisan biasa atau karangan biasa, dia jorok ke dalamnya sebanyak 5 ketukan spasi. Contohnya apa? Contohnya seperti ketika menulis surat. Nah, tapi kalau untuk tulisan yang bersifat ilmiah formal seperti makalah atau skripsi ya, nah itu dia diberikan 8 ketukan spasi seperti itu. Kita lihat ciri yang kedua. Apa ciri paragraf yang kedua? Paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Nah, artinya dalam satu paragraf itu ada kalimat topik. Nah, terus dan menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, setelah kalimat topik ada kalimat penjelas yang mendukung untuk memadukan atau menjelaskan dari kalimat topik. Jadi seperti itu. Seperti tadi, kalau teman-teman menulis dalam paragraf itu ada 5 kalimat, berarti 1 kalimatnya merupakan kalimat topik dan 4 kalimatnya merupakan kalimat penjelas yang mendukung dari kalimat topik yang sudah ditulis. Terus apalagi ciri yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Nah, untuk ciri yang ketiga dan kedua ini hampir sama ya. Nah, jadi pokoknya atau intinya adalah dalam setiap paragraf itu ada kalimat topik dan ada beberapa kalimat penjelas. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah fungsi paragraf ya. Nah, di sini saya sudah merangkum ada 4 fungsi paragraf. Nah, mungkin selama ini teman-teman sudah jago menulis paragraf ya, namun fungsinya belum terlalu dipahami. Nah, sekarang kita pelajari. Nah, apa fungsi paragraf itu? Yang pertama, untuk menandai pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, artinya seperti ini. Ketika kita membaca suatu tulisan atau suatu wacana, itu kan paragrafnya banyak ya. Nah, jadi ketika tulisannya sudah berbentuk paragraf, kita akan dengan mudah menentukan gagasan-gagasan baru di setiap paragrafnya. Nah, jadi misalnya kalau tulisannya itu ada 10 paragraf, dengan mudahnya kita akan menentukan, oh ini paragraf 1 gagasannya kalimat yang ini, paragraf yang 2 gagasannya kalimat yang ini. Jadi itu fungsi paragraf yang pertama. Terus yang kedua, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Artinya apa? Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa dalam satu paragraf itu ada 1 kalimat
topik dan ada beberapa kalimat penjelas sebagai pendukung. Nah, jadi ketika tulisan itu dalam bentuk paragraf, nah itulah ekspresi yang ingin disampaikan penulis, bahwa inilah sebenarnya kalimat topiknya, biar kita mudah memahami isi bacaan. Seperti itu. Yang ketiganya, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Artinya paragraf-paragraf itu akan memudahkan kita dalam menentukan ide pokok, ya. Nah, tanpa kita membaca semua tulisan itu, ya kita akan tahu, oh ini paragraf 1 ide pokoknya ternyata ini. Paragraf 2 ide pokoknya ini. Jadi, kalau tulisannya sudah dalam bentuk paragraf, akan sangat mudah kita menentukan ide pokoknya. Seperti itu ya. Terus yang keempat, nah ini mungkin sudah kita ketahui juga ya, untuk memudahkan perhitungan jumlah paragraf pada satu bacaan. Artinya apa? Artinya ketika kita menulis paragraf, ya kalau paragrafnya banyak, nanti kita kalau misalnya ditentukan ya, atau disuruh untuk menentukan berapa jumlah paragraf dalam bacaan itu, nah kita mudah menghitungnya karena tulisannya sudah dalam bentuk paragraf-paragraf. Nah, jadi inilah 4 fungsi dari paragraf. Nah, berdasarkan fungsinya dalam karangan ada 3. Nah, teman-teman boleh memperhatikan sambil membaca contohnya ini ya. Nah, apa yang pertama? Pertama sebagai paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka itu artinya paragraf pengantar ya. Nah, isinya tidak terlalu panjang, dia cuma menjelaskan hal-hal yang bersifat umum. Nah, posisinya di mana? Karena dia sebagai paragraf pembuka, berarti posisinya di awal. Nah, itu dia namanya paragraf pembuka. Terus yang kedua ada paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung ini adalah paragraf inti dari isi tulisan kita. Nah, posisinya di tengah antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan, paragraf yang paling panjang ini adalah pada bagian paragraf penghubung. Karena di dalamnya terdapat informasi dan inti-inti dari tulisan yang kita baca. Untuk contohnya boleh dilihat ya, ini saya berikan contohnya sekaligus. Terus yang terakhir adalah paragraf penutup. Nah, di mana paragraf penutup ini berisi kesimpulan antara paragraf pembuka dengan paragraf penghubung. Terus, nah sekarang berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu kita bagi menjadi 3. Nah, ini ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan. Nah, apa beda deduktif, induktif, dan gabungan? Nah, kalau paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Nah, kalau kita kaji dari pola pengembangnya berarti dari umum ke khusus. Terus selanjutnya paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu kebalikan dari deduktif, di mana ide pokoknya terletak di akhir kalimat. Nah, coba lihat contoh. Nah, apa kita lihat ini? Ya, pertama dulu dijelaskan hal-hal yang bersifat khusus, baru terakhirnya umum. Ya, nah mana dia ide pokoknya di sini? Berarti yang ini. Kenaikan harga barang-barang selalu terjadi menjelang Lebaran pada tiap tahun. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan paragraf gabungan? Nah, kalau paragraf gabungan itu adalah paragraf yang mempunyai 2 ide pokok. Letaknya ada yang di awal dan juga ada yang bagian akhirnya. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, pertama paragraf narasi ya, teman-teman boleh sambil memperhatikan contoh di depan. Nah, paragraf narasi itu paragraf yang bagaimana? Paragraf yang berupa cerita. Nah, jadi ketika teman-teman membaca novel pernah? Pernah. Oke, membaca cerpen? Nah, membaca fabel? Nah, itu adalah contoh dari paragraf narasi. Ada tokohnya, ada penokohan atau karakternya, ada latar, ada lagi tema, amanat, dan sebagainya. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat di contoh, nah ini
paragraf narasi, ada nggak tokoh di sini? Ada. Siapa? Budi. Nah, Budi, ya. Latar tempat ada nggak di sini? Ada. Yang mana? Kota besar. Kota besar. Oke. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa di sini menceritakan tentang si Budi, ya, yang tinggal di kota besar. Ada mananya di sini? Ada, ya. Kalau kita lihat di sini Budi itu orang yang baik ya. Dia perhatian dengan saudara dan ibunya. Nah, jadi seperti itu contoh dari paragraf narasi. Sekarang yang kedua, paragraf deskripsi. Deskripsi itu artinya apa? Menggambarkan ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman melihat suatu paragraf yang menggambarkan tentang sesuatu hal, apakah itu ruangan, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, nah itu adalah paragraf deskripsi, ya, dia menjelaskan tentang sesuatu. Nah, kalau kita buat deskripsi tentang ruangan ini bisa, misalnya ukuran ruangannya berapa, terus warna dindingnya apa, di dalamnya ada apa saja, bisa kita deskripsikan seperti itu ya. Dan jadi itulah namanya paragraf deskripsi. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Nah, eksposisi itu paragraf yang memberikan informasi. Nah, jenisnya banyak ya. Ada yang eksposisi proses, ada yang eksposisi sebab akibat, ada yang eksposisi perbandingan. Nah, kalau dicontoh ini, teman-teman baca, ini contoh eksposisi yang mana? Proses. Kenapa proses? Oh, karena ada menjelaskan tentang proses pembuatan teh celup. Nah, oke. Ya, nah ini adalah contoh dari paragraf eksposisi yang proses. Nah, untuk yang lainnya mungkin nanti boleh dicari di Google ya. Nah, selanjutnya paragraf argumentasi. Argumen artinya apa? Pendapat ya. Artinya ketika nanti teman-teman menemukan argumen-argumen dalam suatu tulisan ya, itu adalah bagian dari paragraf argumentasi. Dan perlu diingat juga argumen yang ada harus berdasarkan data dan fakta ya, tidak boleh dibuat-buat begitu saja, tapi harus berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, terus yang paragraf bagian terakhir itu adalah paragraf persuasi. Persuasi itu artinya apa? Ya, mengajak ya. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan di mana nih? Iklan. Nah, ya betul sekali, di iklan ya. Di iklan itu adalah contoh paragraf persuasi. Nah, apa ciri khas atau kata-kata yang sering kita temukan dalam paragraf persuasi? Ayo. Selain ayo apa lagi? Ya itu dia ya, teman-teman mungkin udah paham ya. Ayo, marilah. Nah, itu sebenarnya kan mengajak ya, mengajak kita untuk mengikuti apa yang ditulis oleh si penulisnya. Oke, nah itulah jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya syarat paragraf yang baik. Ya, syarat paragraf yang baik itu ada 3, ada kesatuan, ada kepaduan, ada kelengkapan. Apa maksud kesatuan? Uraian dalam paragraf diikat oleh satu gagasan pokok. Kepaduan, adanya hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kelengkapan, adanya kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan dari kalimat topik. Oke, dari beberapa penjelasan sampai ke bagian ini, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Untuk paragraf berdasarkan teknik pemaparan kan dibagi menjadi paragraf narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Bagaimana cara menentukan jenis paragraf tertentu dalam sebuah bacaan? Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi meminta bagaimana cara kita menentukan jenis paragraf ketika kita membaca sebuah tulisan. Nah, oke. Nah, jadi bagaimana caranya bagi kita untuk menentukan jenis paragraf ketika kita membaca suatu tulisan? Pertama tentu dari diri kita dulu ya. Kita harus memahami dulu ciri khas dari masing-masing paragraf. Nah, seperti tadi yang ditanyakan mungkin bagian yang ini ya, berdasarkan teknik pemaparannya. Nah, mungkin kalau untuk paragraf narasi,
kita mudah menentukannya ya, karena dia berupa paragraf cerita ya. Di dalamnya ada tokoh, penokohan, latar dan sebagainya. Nah, kalau dia di dalamnya ada pemaparan menggambarkan tentang sesuatu, itu adalah paragraf deskripsi. Biasanya kalimat di awalnya berupa definisi. Nah, kalau dia eksposisi, itu dia bersifat informasi. Nah, jadi seperti berita-berita. Nah, itu termasuk ke eksposisi. Atau ketika dia menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu, atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, itu adalah eksposisi. Nah, bagaimana dengan argumentasi? Ya, ketika di dalamnya ada pendapat yang disertai data dan fakta. Nah, kalau persuasi gampang saja, kita lihat saja ciri khas kata yang digunakan. Seperti tadi kan sudah kita ketahui bahwa ada kata ayo, kata marilah. Nah, itu kan menandakan bahwa dia adalah paragraf persuasi. Nah, intinya kita pahami dulu ciri khas atau karakteristik dari paragraf itu. Dengan kita memahaminya, maka akan dengan mudah juga kita mengetahui bahwa ketika kita sedang membaca suatu tulisan, tulisan itu adalah jenis paragraf yang mana. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada, oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya mau rekan-rekan semua atau teman-teman semua berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nah, sekarang kita coba menulis satu buah paragraf dengan tema pembulian. Bisa membacakan? Oke, silakan. Yang lain tolong didengarkan kawannya, nggak ada bersuara biar jelas ya. Di sini kami mendiskusikan menggunakan paragraf eksposisi dengan pola pengembangan sebab akibat. Maraknya tindakan pembulian di lingkungan sekolah disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi karakter sejak dini. Akibatnya pelaku merasa memiliki kekuatan untuk terus menindas korbannya tanpa rasa bersalah. Dampak dari tekanan ini membuat korban mengalami gangguan kecemasan ekstrim, kehilangan motivasi belajar, hingga penurunan prestasi akademik secara drastis. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan, efek jangka panjangnya dapat memicu trauma mendalam dan depresi berat pada anak saat mereka tumbuh dewasa. Oke, tadi paragraf eksposisi. Oke, ada lagi? Tidak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sudah paham semuanya? Oke ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut dulu ke bagian kesimpulan. Nah, oke ya. Nah, jadi apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada 4 ya. Yang pertama, dari definisi paragraf, bahwa paragraf adalah gagasan atau topik sederhana yang pada umumnya diungkapkan dalam beberapa kalimat. Terus yang kedua, paragraf bisa memudahkan dalam penentuan di mana suatu gagasan dimulai dan berakhir. Ketiga, paragraf dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam karangan, letak kalimat utamanya, dan teknik pemaparannya. Yang keempat, syarat paragraf yang baik adalah ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Oke, inilah kesimpulan kita pada pagi hari ini mengenai topik terampil menulis paragraf. Sebelum kita tutup, ini saya bagikan ya. Nanti juga saya bagikan di grup WA kita. Ini ada teks ya yang berjudul Candi Borobudur. Nanti teman-teman semua silahkan ya menentukan ini jenis teks apa, dan di masing-masing paragraf tolong ditentukan mana yang kalimat pokok dan mana kalimat penjelasnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi ada manfaatnya bagi kita bersama. Maka dari itu, untuk penutupan hari ini kita ucapkan terima kasih, dan kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.